Gavin, episode 38. Keesokan harinya, Violet bangun dari tidurnya. Dia terlihat senyum-senyum sendiri, mengingat malam istimewanya bersama Amran. "Mama, kenapa?" Violet kaget mendengar suara Gavin. "Sejak kapan kamu di sini?" "Sejak Mama senyum-senyum." Violet menutupi wajahnya dengan selimut. "Anggap aja kamu tidak melihat Mama." "Bagaimana bisa Mama jadi seperti ini? Mama kayak anak kecil," gumam Gavin. "Sayang, Papa mana?" "Udah pergi, Mah. Mama diajak Tante tuh." "Mau kemana?" "Tante bilang pengen banget makan kue stroberi, Mah." "Ya sudah, Mama mandi dulu ya, terus kita ikut Tante. Dia mungkin lagi ngidam." "Tapi aku mau tunggu Mama di sini aja deh." "Kenapa?" "Nanti Mama gak mandi, malah senyum-senyum lagi." "Gavin." Violet mencubit pipi Gavin. Iya, anak pintar, Mama siap-siap ya." 30 menit kemudian, Gavin, Clara, dan Violet pergi ke sebuah restoran yang tidak jauh dari rumahnya dan diikuti oleh bodyguardnya. "Makasih ya Violet sudah mau nemenin aku makan kue." "Iya, kalau bukan aku siapa lagi? Gavin juga lagi libur sekolah dan aku juga libur. Jadi kita sempatkan untuk bahagiain dedek bayi ya," ujar Violet mengelus perut Clara. "Kamu gimana? Apa ada perkembangan dengan Amran?" Mendengar hal itu, pipi Violet seketika merona. Itu pelayan pun datang. "Ini Nona, pesanan Anda, selamat menikmati." "Terima kasih." "Wah, kelihatannya enak nih." "Clara, memangnya sejak kapan kamu suka kue manis?" "Baru-baru ini sih, mungkin bawaan baby." "Oh gitu, kalau aku hamil, aku akan ngidam apa ya?" Violet tersenyum. "Sepertinya kalian ada perkembangan ya." "Apaan sih? Terus aja godain aku." "Dari pagi Mama juga gitu tuh, senyum-senyum sendiri," ujar Gavin. Violet langsung membekap mulut Gavin. Clara pun tertawa. "Tidak apa-apa Violet, kalian kan suami istri. Udah seharusnya begitu kan?" Violet hanya tersenyum. "Aku ke toilet dulu ya." Violet berjalan menuju toilet. Tidak beberapa lama Violet keluar. Ada seseorang yang menarik tangan Violet. Violet memberontak. Hengki pun membuka penutup kepalanya. "Kenapa kamu menghindariku?" "Kenapa juga aku harus bersamamu? Kamu tidak lihat ada istrimu tuh di sana." "Aku tidak peduli. Kenapa kamu menjauhiku?" teriak Hengki. Violet menampar Hengki. "Kamu gila ya? Kita itu tidak saling kenal. Kamu hanya pasien aku dulu, dan sekarang kamu hanya adik iparku. Jangan membuat aku marah ya." Karena merasa Violet lama, Clara pun ingin melihat Violet di toilet. "Sayang, kamu di sini dulu ya, habiskan es krimmu. Tante mau lihat mamamu dulu." "Jaga Gavin." "Baik, Nona." Gavin menganggukkan kepalanya. Clara berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi terletak di samping tangga karena restoran tersebut berada di lantai 2. Violet dan Hengki pun terkejut. "Lepaskan aku." "Tidak," jawab Hengki. Clara membantu Violet melepaskan diri dari Hengki. Ketika menolong Violet, tidak sengaja Hengki mendorong Clara dan dia terjatuh dari tangga. Clara pun berteriak. Gavin dan bodyguard langsung menghampiri Violet dan Clara. Bodyguard itu langsung membekuk Hengki. Violet berlari ke arah Clara yang sudah berdarah di bawah. Gavin dengan sigap langsung menghubungi ambulans. "Clara, bertahanlah." Violet menangis jadi-jadinya melihat Clara yang pingsan bersimbah darah. "Hengki, kalau terjadi sesuatu pada Clara dan bayinya, aku tidak akan memaafkan kamu. Aku akan menghancurkan reputasimu." Gavin memeluk Violet dari belakang sembari mengusap punggung Violet.
Tidak lama kemudian, ambulans pun datang. Violet langsung bergegas ke rumah sakit. Gavin ikut dengan bodyguard membawa Hanky ke suatu tempat. Setibanya di rumah sakit, Clara langsung dibawa ke ruang operasi untuk menyelamatkan bayinya. Violet dan Gavin menunggu di ruang tunggu. Violet menangis tanpa henti. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak langsung pergi dari Hanky. Bodyguard menelpon Amran dan memberitahu Amran yang terjadi barusan. Amran langsung bergegas ke rumah sakit. Setelah Amran datang, Violet langsung memeluk Amran dan semakin keras tangisannya. Amran memeluk Gavin dan juga Violet. Sayang, kamu kembali ke rumah nenek dulu ya. Nanti papa kabarin keadaan tante. Kamu akan dijemput Paman Lee sebentar lagi. Iya, Pa. Sudah Violet, jangan menangis. Ini salahku. Andai aja aku tidak pergi ke toilet, mungkin ini tidak akan terjadi. Udah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Clara akan baik-baik aja kok. Gavin pun dijemput oleh Paman Lee, sedangkan Amran dan Violet harus tetap menjaga Clara. Apa kamu sudah memberitahu ibu? Tidak, ibu dan ayah sedang menjaga nenek yang sedang sakit. Tidak usah memikirkan semuanya, doakan yang terbaik. 2 jam pun berlalu. Seorang dokter keluar dari ruang operasi. Gimana Gin? Apa Clara baik-baik aja? Gimana bayinya? Dokter Violet, semua berjalan lancar. Untuk Nona Clara langsung dibawa dan langsung ditangani. Tapi dia masih lemah, anaknya lahir prematur. Tapi keduanya bisa diselamatkan kok. Apa aku boleh masuk? Sebaiknya jangan dulu ya. Dia butuh banyak istirahat. Kamu boleh melihat bayinya nanti. Baiklah. Clara melahirkan prematur karena usia kandungannya belum cukup. Akan tetapi bayinya bisa diselamatkan dan tetap harus dirawat dengan intensif. Syukurlah, biarkan Clara istirahat dulu. Kamu juga istirahat dan aku di sini akan menjaga Clara. Baiklah, aku akan menemui Gavin di rumah. Nanti aku akan kembali. Violet pun pergi. Amran menelpon seseorang. Jangan biarkan dia pergi. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Hanky ditempatkan di gudang rumah Amran. Matanya ditutup dan tangannya diikat layaknya korban penculikan. Sesampainya Violet di rumah, Gavin berlari memeluk Violet. Sayang, syukurlah karena kamu cepat menelpon ambulans. Tante kamu bisa diselamatkan. Terima kasih anak pintar. Bayi tante juga sudah lahir. Nanti kalau kita jenguk tante, kita lihat adik bayi ya. Violet mengatakan itu dengan suara bergetar dan meneteskan air mata. Gavin menghapus air mata Violet dengan tangannya dan memeluk Violet. Malam harinya, Violet kembali ke rumah sakit dan bergantian dengan Amran. Violet membawa Gavin bersamanya. Violet mengantarkan Gavin ke rumah orang tuanya dan menitipkannya ke ibunya. Di ruangan Clara. Bagaimana keadaan kamu? Aku baik-baik aja. Amran bilang anakku juga baik-baik aja. Jadi aku tidak khawatir. Maafkan aku Clara, seharusnya aku menjagamu. Sudahlah, jangan terlalu menyalahkan diri. Aku baik-baik aja kok, jadi tenang aja ya. Sepertinya dia mengira aku seperti orang yang dia kenal. Iya, aku tahu. Kamu tahu apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu mirip dengan Angel, mantan kekasih Amran dulu. Akan tetapi dia menduakan Amran dengan Hanky. Dan saat Amran tahu, dia memutuskannya. Dan sejak saat itu, Amran tidak begitu akrab dengan Hanky. Dan kuakui, Angel sangat mirip denganmu. Tapi dia tidak sebaik dan selembut dirimu. Mungkin Hanky mengira kamu itu dirinya. Jangan hiraukan dia. Apa sejak kejadian ini kamu akan membencinya? Aku tidak bisa membencinya. Walaupun aku harus mengalami hal ini semua, aku tidak bisa membencinya. Aku terlalu mencintainya. Dia ayah dari anakku dan selamanya akan seperti itu.
Walaupun dia tidak menginginkanku, tidak apa-apa. Violet langsung memeluk Clara. Sudah, aku tahu. Hengki akan menyesal telah mengabaikanmu, ujar Violet. Di tempat lain, Amran pergi ke gudang tempat Hengki disekap. Amran membuka penutup mata Hengki dan ikatannya. Hengki langsung menundukkan wajahnya. Kenapa? Sudah puas kamu menyakiti Clara? Aku tidak sengaja, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Kenapa kamu masih mengira Violet itu adalah Angel? Dia jauh berbeda. Rasanya aku ingin membunuhmu karena telah mencelakai adikku dan mengganggu istriku. Bunuh aku pantas. Aku telah jahat kepada Clara dan juga anakku. Anakmu? Apa kamu ingat kalau kamu itu punya anak? Aku kira kamu tidak mau mengakuinya. Aku akan mengabulkan permintaan kamu untuk pergi dari Clara. Aku akan mengurus surat perceraian kalian. Aku tidak mau Clara bersama orang yang sudah mencelakainya. Hengki diam. Kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu dan tidak memukulmu? Karena Clara yang memintanya. Untung aja aku cepat sadar, kamu itu tidak pantas untuknya. Aku tidak akan menjebloskan kamu ke penjara dan aku tidak akan menghukummu karena Clara. Tapi, aku akan mengirim kamu ke tempat yang jauh. Kamu dilarang untuk menemuinya lagi. Aku tidak mau bercerai. Bukannya kamu tidak mencintainya? Buat apa kamu meneruskannya? Kamu masih mau menyakitinya, ha? Aku bersalah pada Clara. Clara sudah baik padaku. Aku akan pergi kalau Clara yang memintanya. Hengki menelpon Clara. Amran hanya menatap Hengki dengan rasa sangat-sangat marah, akan tetapi masih ia tahan. Halo, Clara. Iya. Maaf telah membuatmu dan anak kita terluka. Iya. Terima kasih karena tidak menjebloskanku ke penjara. Aku akan pergi jauh kalau kamu sendiri yang memintanya. Aku hanya mau bilang satu padamu. Anak kamu telah lahir. Kamu boleh tidak mencintaiku, tapi tolong kamu cintai anak kamu di kemudian hari. Itu hak kamu, mau pergi atau tidak. Aku sudah tidak peduli. Tidak, aku akan mencoba untuk mencintai kamu dan anak aku. Aku sungguh minta maaf. Kamu mau kan memaafkan aku? Kau masih mencintaiku kan? Ujar Hengki. Clara hanya meneteskan air mata dan mematikan teleponnya. Sudah, kamu jangan menangis, banyak-banyak istirahat saja, ujar Violet. Ternyata dengan kecelakaan seperti ini, Hengki baru mau berusaha untuk mencintaiku. Violet memeluk Clara. Dia pasti sudah menyesal karena telah menyia-nyiakan wanita terbaik dan terhebat seperti dirimu. Sekarang kamu istirahat ya, aku ada urusan sebentar. Ibuku dan Gavin akan segera tiba dan dia yang akan menjagamu. Terima kasih. Aku yang berterima kasih. Kamu sudah mau berjuang dan maaf karena aku telah menyebabkan kecelakaan ini. Clara mengelus tangan Violet. Violet pun pergi dan mengirim pesan kepada Amran. Sebelum Violet tiba di rumah sakit, dia mendapatkan pesan dari Zara kalau Bianca tidak masuk beberapa hari dan juga tidak mengangkat teleponnya. Violet khawatir akan sahabatnya. Aku masih ada urusan. Clara akan dijaga oleh Gavin dan ibuku. Kamu mau kemana? Aku ingin menemui Bianca. Aku akan menjemputmu ke sana. Baiklah. Violet pun pergi ke kontrakan Bianca. Tok tok tok. Bianca, aku Violet. Kamu di dalam kan? Tidak ada jawaban dari dalam sana. Tok tok tok. Bianca, kamu di rumah kan? Karena tidak ada jawaban, Violet pun mengetuk pintu tetangga Bianca. Tok tok tok. Permisi. Seseorang membuka pintu rumahnya. Iya, ada apa? Apa Anda tahu kemana penghuni kamar sebelah? Nona Bianca. Iya, apa kamu tahu dia pergi kemana? Tidak, sudah lama aku tidak melihatnya. Aku kira dia sudah pindah. Sejak kapan? Mungkin 3-5 hari yang lalu. Apakah ada sesuatu yang aneh padanya? Apa kamu temannya? Iya, aku sahabatnya, ujar Violet. Aku dengar keributan sih di bawah beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia sedang dikejar-kejar debt collector deh. Apa?
Iya, aku mendengarnya seperti itu, dan sejak saat itu aku tidak pernah melihatnya. Makanya aku kira dia sudah pindah. Terima kasih atas informasinya. Maukah Anda menghubungi saya kalau Anda melihatnya? Violet menyerahkan kartu namanya. Baiklah, aku akan menghubungimu. Terima kasih banyak ya. Violet pun pergi dari rumah Bianca, dan Amran telah menunggu Violet di luar. Apa ada yang terjadi? Kenapa kamu bersedih? Bianca tidak ada di rumah. Menurut tetangganya, dia mendengar keributan beberapa hari yang lalu. Dan sejak saat itu, ia tidak terlihat. Seharusnya aku menyadari saat dia main ke mansion. Dia sangat berbeda dan menurut tetangganya, dia sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Aku mengkhawatirkannya. Pasti adik Bianca membuat masalah lagi. Sudahlah, jangan semuanya kamu pikirkan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku akan menyuruh orang untuk mencarinya dan menyelidikinya. Amran pun memeluk Violet dan mengelus rambutnya, menenangkan Violet. Kita kembali ke rumah sakit ya. Violet pun menganggukkan kepalanya. Bersambung.